Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer Senair, saya menyapa Bapak Ibu honorer kategori 2, yang mana sedang deg-degan kapan kira-kira waktunya diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini ada satu informasi yang kami kemas dalam bentuk video, yaitu tentang penyelesaian honorer di tanah air, terutama honorer kategori 2. Pada informasi ini, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengakui bahwa semua honorer K2 harus dituntaskan. Jadi honorer K2 akan dituntaskan, Bapak Ibu ya. Jadi bersabar untuk informasi selanjutnya. Untuk informasinya simak dengan baik, jangan ketinggalan. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menpan RB akui 444.687 honorer kategori 2 harus dituntaskan. Kok malah mendata yang lain? Nah, ini informasinya Bapak Ibu ya, yang baru saja terbit pada hari Jumat 24 Februari 2023. Ikuti terus informasinya. Satu informasi yang dicatat oleh jpnn.com Jakarta bahwa Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengakui keberadaan honorer kategori 2. Dia bahkan menyebutkan honorer kategori 2 sebanyak 444.687 orang yang seharusnya diselesaikan oleh pemerintah. Nah, ini kabar sukacita Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu kategori 2, yang mana kalau kita menghitung masa kerja dan usia, maka di antara semua honorer, maka Bapak Ibu honorer kategori 2 lah yang paling lama masa kerjanya, demikian juga dengan usianya paling tinggi. Nah, sesuai dengan informasinya bahwa Menpan RB telah menyampaikan satu pengakuan bahwa honorer kategori 2 ini akan dituntaskan. Nah, tentunya ini ada hubungannya dengan mandat atau instruksi Presiden kepada Menpan RB dalam hal pencarian solusi terbaik untuk honorer. Ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas aneh bin ajaib, mengakui kalau hanya honorer kategori 2 yang terdata. Kok malah mendata non kategori 2 juga? Kata Ketua Forum Honorer Kategori 2 Tenaga Administrasi FHK2 TA, Andi Miliani Kahar, kepada jpnn.com pada hari Jumat 24 Februari 2023, baru saja semalam Bapak Ibu. Akibat pendataan tenaga non-aparatur sipil negara pada 2022, jumlah honorer melonjak tajam menjadi 2,3 juta. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau pada dasarnya yang dikehendaki kategori 2, tetapi karena mendata honorer non kategori, maka bengkak jumlahnya menjadi 2,3 juta. Namun dari jumlah tersebut hanya 1,8 juta yang diiringi surat pertanggungjawaban mutlak atau hanya 1,8 juta yang sudah disertai dengan SPTJM dari pejabat pembina kepegawaiannya termasuk para kepala daerah. Sean Sapan Akrab Andi Miliani menambahkan, melihat data tersebut, pemerintah malah pusing 7 keliling. Hal itu sudah bisa ditebak karena menyelesaikan 400-an ribu honorer kategori 2 saja sampai ganti presiden pun belum tuntas, apalagi 2,3 jutaan. Jadi cukup luar biasa lonjakannya Bapak Ibu. Dari 400-an ribu ke 2,3 juta. Ini yang kami sesalkan kepada pemerintah. Mengapa tidak fokus kepada honorer kategori 2? Sekarang malah bikin masalah baru lagi, kata Sean.
Dia menegaskan dari honorer kategori 2 yang tersisa, terbanyak adalah tenaga administrasi dan tenaga teknis lainnya, yang seharusnya pemerintah memberikan kebijakan khusus menyelamatkan honorer kategori 2 dan tidak dimasukkan dalam kotak outsourcing, bahkan dihapuskan. Sean berharap instruksi Presiden Joko Widodo agar Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas, bisa menyelesaikan honorer, terutama honorer kategori 2, bisa segera dituntaskan. Nah, tentunya ini harapan Bapak Ibu ya, bahwa semua honorer akan dituntaskan, terutama kategori 2. Satu pertanyaan, kenapa harus kategori 2? Maka jawabannya ialah karena memang kategori 2 ini yang sudah lama mengabdi di instansi pemerintah. Ini sudah puluhan tahun para kategori 2 bekerja. Tentunya dengan lamanya bekerja maka dibarengi dengan usianya yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan honorer lain. Jadi suatu hal yang wajar kalau honorer kategori 2 ini diutamakan untuk diprioritaskan pengangkatannya menjadi ASN. Jangan sampai Presiden hilang mood karena melihat jumlah honorer membludak, padahal itu bukan honorer kategori 2, tegasnya. Sebelumnya, Menteri Pendagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengatakan sebenarnya per 2018 sisa honorer kategori 2 hanya kisaran 444.687 orang. Jadi jumlah ini yang seharusnya dipikirkan lebih cepat oleh pemerintah untuk dituntaskan pengangkatannya menjadi ASN, baik itu P3K maupun pegawai negeri sipil atau PNS. Jumlah itulah yang seharusnya dituntaskan penataannya, karena sejak 2018 semua instansi pemerintah dilarang lagi mengangkat tenaga non-aparatur sipil negara dan diberi waktu paling lama 5 tahun untuk menyelesaikan penataannya sampai dengan November 2023, karena terbitan ya aturan tentang hal ini yaitu terhitung 23 November 2018. Maaf, 28 November 2018. Namun karena berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan, pengangkatan tenaga non-aparatur sipil negara masih dilakukan. Pada sisi lain memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, ujar Anas. Dia menjelaskan saat ini Kemenpan RB secara maraton telah bertemu dengan APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, dan APPSI, Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, untuk mencari opsi terbaik bagi penataan tenaga non-aparatur sipil negara. Jadi, pemerintah pusat tidak mau seenaknya sendiri, tetapi kami mendengar suara daerah sebagai salah satu pengguna terbanyak tenaga non-aparatur sipil negara, ujarnya. Jadi itulah informasinya Bapak Ibu. Satu hal informasi yang unik yaitu dalam hal penyelesaian honorer, terutama honorer kategori 2 yang jumlahnya 400-an ribu lebih. Demikian informasinya. Selamat bagi Bapak Ibu honorer, terutama Bapak Ibu honorer kategori 2. Semoga impiannya menjadi ASN bisa terwujud dalam waktu yang cepat. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya, dan jangan lupa untuk ya persiapan-persiapan sebagaimana yang telah diinformasikan sebelumnya bahwa untuk honorer ini seleksinya hanya seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi surat keputusan pengangkatan sebagai honorer sejak jadi honor di instansi pemerintah sampai dengan tahapan berikutnya, misalnya ada perpanjangan kontrak atau perpanjangan SK, maka semuanya itu Bapak Ibu silakan disimpan dengan baik, jaga keutuhannya, karena memang itulah nanti yang akan menjadi bahan seleksi secara administratif. Demikian kurang lebih dalam penyampaian saya, mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.